Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dengan Nancy Trilistina hadir dalam podcast Universitas Darul Ulum Jombang. Saya pada hari ini menghadirkan dengan praktisi hukum dalam aktivitas akademi, dosen Fakultas Hukum, sekaligus Warek 3 Universitas Darul Ulum Jombang dengan Bapak Haji Saiful Bahri M.Hum. Selamat siang Pak Saiful, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Okay. Terima kasih sudah hadir dalam sesi ketiga untuk podcast Undar dengan tema pada hari ini adalah bullying dan perundingan dalam kajian aspek hukum. Karena beliau adalah sebagai praktisi hukum, maka dari itu kita hari ini akan mengangkat tema bullying yang lagi viral, yang lagi hypes, khususnya dalam lingkungan dan institusi pendidikan ya Pak. Kayak saya melihat beberapa akhir ini tuh di berita khususnya itu yang banyak sekali terjadi tuh malah terjadi di lingkungan pendidikan. Baik di lingkungan formal, pendidikan formal, bahkan di lingkungan pendidikan pesantren. Maka dari itu di sini pasti kalau kita berbicara dengan bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan, baik verbal, fisik, dan sekaligus sekarang itu yang lagi marak adalah dipengaruhi oleh teknologi IT, yaitu masuk dalam ranah cyberbullying. Tapi yang banyak terjadi dalam kasus yang saya lihat, saya pantau itu di lingkungan pendidikan itu terjadi bullying ini baik verbal maupun fisik Pak, yang bahkan sampai terjadi kasus bunuh diri. Nah, seberapa urgenkah kasus ini Pak untuk bisa kita tinjau baik dalam aspek hukum khususnya bagi ancaman, bagi sanksi atau teguran atau hukuman bagi pelaku bullying yang terjadi di lingkungan atau lingkungan khususnya di pendidikan. Monggo Pak Saiful. Terima kasih Mbak Nancy. Iya. Saya sampai hari ini memang sangat meminati persoalan-persoalan yang terkait dengan bullying, karena sebenarnya bullying ini adalah cikal bakal dari kejahatan yang sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ya, baik di dalam KUHP maupun di luar. Karena dampak dari bullying, pembulian, perundungan ini sangat dahsyat ya kalau kita tidak melakukan pencegahan pada awal terjadinya pembulian itu. Ini kan persoalan sebenarnya etika. Saya mulai dari situ dulu. Bahwa kalau kita bicara hukum itu pasti kita akan menyangkut bahwa hukum itu cabang dari filsafat etika. Di dalam etika itu diajarkan moralitas manusia, bagaimana manusia harus berinteraksi dengan sesama manusia yang itu diatur oleh yang namanya norma. Dan norma ini ada kaitannya dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Menjadi norma, kemudian norma diberi sanksi, dia menjadi hukum. Norma ditambah sanksi menjadi hukum. Nah, itu menjadi hukum. Apa saja, khususnya kalau dalam hukum pidana itu sanksinya bersifat pidana tentunya. Kalau dalam hukum yang lain sesuai dengan ranahnya, domainnya gitu. Nah, tadi saya katakan gini Mbak Nancy, bahwa perundungan itu cikal bakal dari kejahatan yang sangat besar, sangat dahsyat, yang menimpa siapa saja yang
kemudian jadi korban dari perundungan itu. Karena di dalam kajian-kajian yang bersifat sosial ya, literasi itu sekurangnya ada empat macam. Itu dimulai dari perundungan verbal ya, verbal bullying, kemudian meningkat ke fisik, lalu relasional bullying ya, yang terakhir cyberbullying itu. Pada tahap yang awal itu yang disebut dengan perundungan verbal itu kan hanya mengata-ngatakan, tetapi itu sudah menyinggung perasaan sesama secara emosional ya. Kamu kok gendut gitu, body shaming ya Pak? Ya, kamu kok kurus. Orang yang terkena itu pasti orang gendut itu nggak ingin dikatakan gendut, pasti. Orang kurus juga begitu, meskipun faktanya kurus, faktanya gendut. Misal ini ya, itu sudah menyebut emosi. Ketika hubungan yang bersifat interaktif antar dua orang atau lebih itu sudah mulai menyulut emosi, dan memang bullying ini bisa jadi disengaja, bisa tidak. Nah, tidak sengaja pun kalau menimbulkan dampak bahwa orang yang merasa dekat dengan dia menjadi tidak nyaman, dia akan mengatakan bahwa ini gara-gara kamu saya menjadi nggak nyaman di sini. Apalagi kemudian mengajak teman yang lain, ini baru mengata-ngatai, menista, mengolok-olok. Jadi perspektif bisa dikatakan bahwa ini disebut dengan perundungan atau bullying itu dari perspektif siapa Pak? Pelakukah atau dari korban? Yang mana kalau tadi disampaikan Pak Saiful kan sebenarnya ada sebuah tindakan, sikap, kekerasan yang tidak menyenangkan tanda kutip, misal dari perkataan verbal yang mengata-ngatain kan gitu. Mungkin dari sengaja atau unsur ketidaksengajaan tadi tuh kadang kan kita kayak gitu merasa spontan ya Pak ya. Spontan dalam artian kamu loh cek gendute misalnya gitu. Nah, dari sisi perspektif lawan kita, kalau itu ditanggapi dengan rasa baper ya Pak ya, itu kan akan tersinggung, akan merasa emosi. Kenapa orang ini kok mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk saya gitu. Tapi ada sisi lain ya Pak, ketika saya menghadapi ini ada seseorang itu yang tidak baper, malah dibuat enjoy, ketawa gitu. Apakah ini juga masih dikategorikan dengan bagian dari bullying? Maka dari itu saya bertanya apa perspektif bisa dikatakan bullying itu dari sisi yang mana ya Pak? Gitu. Iya, jadi ini kan ada pelaku, ada korban, merasa menjadi korban. Merasa menjadi korban. Ya, belum tentu yang disengaja tadi yang Mbak Nancy katakan itu punya kesengajaan untuk menjatuhkan, belum tentu. Tapi pada umumnya batasan-batasan bullying itu bahwa orang yang melakukan itu pasti punya dominasi yang lebih kuat, punya kekuasaan, punya pengaruh dibandingkan dengan seseorang yang dia tidak punya kekuatan apa-apa, sangat lemah, tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan, apalagi misalnya antara guru dengan murid, misalnya dosen dengan mahasiswa, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Betul, ya. Jadi ini senior tadi, dengan junior seperti itu ya Pak ya. Meskipun tadi Mbak Nancy juga mengatakan bahwa kultur kita itu memang bisa jadi kalau di orang-orang Jombang ini malah senang kalau dibully ya. Jadi merasa merasa hebat gitu. Jadi perspektif ini sebetulnya memang itu konstruksi sosial sebetulnya. Jadi masyarakat yang membangun bahwa karena tidak siap untuk menerima serangan dari pembuli itu, dia menimbulkan reaksi yang sangat keras, siapa tahu bisa jadi terjadi kekeruhan, kerusuhan dan sebagainya. Tapi di kultur masyarakat tertentu
tidak. Jadi bagaimana menyapa seorang teman itu ya nggak perlu saya katakan, tapi jorok dan sebagainya. Tapi orang yang dikatakan jorok itu justru malah merasa bangga, kemudian akrab, saling. Nah itu memang kultur. Apalagi di pondok pesantren ya. Terutama para senior kalau sudah bersendagurau itu nggak ada batasnya. Iya. Tapi beda dengan santri-santri yang masih baru. Seringkali mereka nggak kerasan. Jadi baru beberapa hari dia menyampaikan pengaduan kepada atasannya, kepada pimpinannya, kemudian dilakukan evaluasi. Iya, ternyata tidak ada apa-apa, kemudian suruh bertahan. Tapi itulah ya, hubungan antara manusia nggak bisa kita ukur dengan angka-angka. Jadi rasa. Kita merasa dibully atau tidak itu ya kesiapan kita saja sebetulnya, mental kita bisa menerima apa tidak. Jadi ada hak-hak yang kita terima ya Pak ya, khususnya untuk sesama manusia itu saya harusnya tidak menerima perlakuan seperti itu kan. Mungkin ada bagian dari seseorang yang berpikirnya juga seperti itu, tapi ada beberapa orang ya dibuat enjoy, dibuat biasa saja. Kadang bahkan positifnya Pak itu dibuat sebagai bagian dari motivasi. Motivasi itu jadi misal kamu gendut, tapi justru itu membangun motivasi bagaimana caranya saya bisa menguruskan ya dengan cara orang menilai saya seperti ini, justifikasinya berarti saya di sini ada sebuah dorongan motivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Itu kalau dampak yang positif nggih Pak ya. Sedangkan yang terjadi viral kondisi di lapangan sekarang itu justru malah membangun dari dampak yang negatifnya itu. Apakah ini juga bisa masuk dalam aspek tindakan pidana yang seperti yang tadi diulas oleh Pak Saiful? Iya, pasti. Ya. Tapi itu memang ada tingkatannya. Jadi ketika kita masih dalam wilayah bullying yang bersifat verbal tadi, tentunya ancaman pidana masih sangat ringan. Misalnya, kalau berakibat bahwa orang yang dibully itu merasa tidak nyaman, dia dipermalukan di depan umum oleh sekelompok orang, dia bisa saja mengadukan dengan delik pencemaran nama baik misalnya. Dulu diatur dalam pasal 310 KUHP. Tidak baik ya Pak ya. Betul. Nah, akan meningkat ketika ini perundungan itu sudah bersifat fisik ya. Misalnya penganiayaan. Karena diawali dengan itu, kemudian orang yang dibully merasa tidak melakukan reaksi yang sepadan, bisa jadi dia nanti dipukul, dijambak rambutnya, didorong sampai jatuh, ditendang. Nah kalau itu kemudian menimbulkan kecacatan, bisa jadi ini namanya penganiayaan ringan atau berat ya. Kalau sudah kecacatan sudah berat. Nah, kalau menimbulkan hilangnya nyawa orang lain itu sudah pembunuhan, meskipun dia tidak bermaksud membunuh. Hanya katakanlah memukul bagian tertentu, kemudian terjatuh, diinjak. Ya mungkin karena korban mempunyai penyakit yang tidak diketahui oleh pelaku. Kalau dia kemudian menghembuskan nafas terakhir, itu sudah pembunuhan. Jadi kena pasal pembunuhan ya Pak ya? Itu yang terkait dengan kejahatan terhadap nyawa ya, atau badan. Nah, yang lebih berat lagi kalau ini di lembaga pendidikan ya. Bagaimana kejahatan seksual yang paling ringan ya, jadi pelecehan seksual itu kejahatan seksual yang paling ringan. Jadi mungkin memegang bagian tertentu dari korban ya, yang itu tidak patut dilakukan oleh orang yang tidak punya kepentingan. Memegang payudara, meskipun maksudnya tidak, atau kesenggol saja misalnya. Kalau si korban merasa dia tidak nyaman dan merasa malu, apalagi disaksikan oleh orang lain, bisa saja dia melaporkan itu bahwa terjadi ya, pelanggaran norma ya minimal gitu. Nah, dalam tahap itu ya tidak sampai pidananya ada pidana minimal, tapi kalau sudah melakukan tindak persetubuhan antara
pelaku dengan korban itu sudah ada namanya, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu diancam dengan pidana minimal. Jadi kalau dia terbukti di pengadilan tidak bisa membuktikan sebaliknya, dakwaan jaksa yang terbukti dia dipidana minimal, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, sampai maksimalnya itu ada minimal, ada maksimal. Nah, hakim tidak boleh melakukan putusan yang bersifat di bawah minimalnya itu. Jadi terbukti sedikit saja minimal bahwa itu ada pelaku melakukan perbuatan pidana yang diancam kalau di dalam Undang Perlindungan pasal 76 huruf D, Mbak. Ya. Itu minimalnya 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Jadi kalau minimal maksimal itu biasanya hakim mutusnya di tengah-tengah. Jadi seperti itu dampak. Itu yang saya katakan tadi bahwa bully yang bersifat berat ini adalah awal dari tindak pidana. Dari situlah kita, ya, orang tua, dari para siswa, para mahasiswa ini harus melakukan pencegahan, juga dosen, guru dan sebagainya. Jangan sampai ini sudah berada pada tahap berikutnya pembulian itu. Berarti kalau dapat disimpulkan, sanksi atau hukuman terhadap tindakan bullying bagi pelaku ini ya Pak ya, itu ada sebuah tingkatan atau level ketika ancaman pidana itu berlaku untuk si pelaku bullying ya Pak ya. Tingkatan ini berawal misal dari bullying verbal yang mana misal itu dikategorikan sebagai pidana yang ringan, Pak. Boleh saya katakan seperti itu? Iya. Paling ringan, iya. Awal dari permulaan dari ancaman pidana yang ringan, terus masuk ke dalam bullying yang sifatnya sudah physical abuse ya, Pak ya. Saya katakan seperti itu. Jadi misal perpeloncoan misal seperti itu yang terjadi misal di lingkungan sekolah, terus kakak tingkat senior yang memperlakukan semena-mena terhadap juniornya, mungkin itu secara fisik itu kan berarti kalau fisik itu kan skin to skin ya Pak ya, maksudnya sudah menyentuh, sudah melakukan sebuah kekerasan yang mana itu korban terjadi sebuah efek yang mana dia kesakitan, yang mana kesakitan ini kan secara fisik, berarti ini sudah masuk dalam ancaman pidana yang sudah lebih berat lagi, medium ke berat, ngoten nggih Pak ya, sudah karena sudah menimbulkan sampai korban hingga luka, cacat dan kalau sampai ujungnya meninggal dunia itu yang terberat. Seperti yang viral di kasus kedokteran itu ya Pak ya. Ya, kalau itu beda lagi ya. Gimana? Itu bedanya karena dia melakukan itu bunuh diri kan? Iya, bunuh diri. Itu apakah bisa dibuktikan bahwa bunuh diri dia itu terkait dengan proses pembulian itu? Ini kalau dalam hukum itu sangat sulit pembuktiannya ya, karena harus ada tindakan yang bersifat langsung. Ya, misalnya ini ada racunnya ya. Kita berikan kepada korban. Lalu keracunan kan ini tidak langsung, tapi kalau ini proses yang sangat panjang. Jadi kemudian dia meninggalkan surat wasiat bahwa saya melakukan ini semua karena saya tidak kuat menghadapi berbagai macam intimidasi, ancaman, kan itu. Berarti itu intimidasi itu kan verbal, ancaman verbal. Tapi kemudian yang itu pun menimbulkan akibat yang luar biasa. Tapi ini sangat sulit kalau dalam hukum pidana. Ada teori kausalitas itu. Harus ada penyebab yang bersifat langsung. Ini kan tidak langsung. Nah, ini harus dibuktikan dengan apa Pak Saiful? Dengan bisa memunculkan bahwa memang approval-nya harus seperti ini gitu, itu bagaimana? Nah, dalam hukum pidana itu ada yang namanya ilmu bantu. Ilmu bantu itu semua ilmu digunakan untuk membantu hakim, membantu jaksa, siapapun untuk membuktikan bahwa ada hubungan yang bersifat kausalitas tadi.
Kalau ini saya pikir ilmu-ilmu kejiwaan, psikologi ya lebih. Apakah ada proses yang signifikan bahwa tekanan dari katakanlah seniornya itu menimbulkan keputusasaan yang berkepanjangan, itu kan semuanya rasa ilmu jiwa kalau psikologi. Berarti kita juga tidak pure murni harus dalam perspektif hukumnya saja, tapi harus disupport dengan faktor-faktor atau unsur-unsur di luar ya Pak, di luar itu, eksternal, misal seperti yang Pak Saiful sampaikan tadi, bahwa unsur-unsur kejiwaan, terus unsur-unsur yang mana faktor psikologi eksternalnya itu harus juga bisa diteliti, diverifikasi, ngoten ya Pak ya, untuk bisa membuktikan atau menyelamatkan mana bukti yang ini bisa dikatakan sebuah bullying hingga mengakibatkan vitalitas terjadinya itu sangat-sangat menyeramkan ya kalau kita di sosial masyarakat melihat itu sampai sebegitu, dan ini bisa mendongkrak, menguap tabir bahwa bullying ini bisa terjadi di lingkungan yang mana kita percayai bahwa lingkungan pendidikan, institusi pendidikan itu yang mana yang kita lihat, yang kita rasakan kan seharusnya kita merasa nyaman ya Pak ya, kita merasa aman, merasa terlindungi, ada payung hukum di dalamnya dalam dunia pendidikan, institusi pendidikan. Tapi justru ini sebaliknya, bahwa ini terjadi di dunia pendidikan, dan ini terjadi ketika mahasiswa menempuh spesialis ya Pak ya untuk kedokteran, dan sampai terjadi vitalitas bahwa mahasiswa tersebut, korban tersebut hingga sampai bunuh diri. Nah, apakah ini juga sama Pak, ancaman pidana ini juga bisa menjerat pelaku bullying ini tidak hanya di lingkungan pendidikan. Maksud saya misal di lingkungan masyarakat, ketika kita hadapi di lingkungan masyarakat, terus di luar institusi pendidikan, apakah sama Pak? Ya, saya pikir sama ya. Jadi khususnya kalau perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai power terhadap korban, sudah seharusnya kalau dia diberi pidana yang lebih berat. Kalau pasal-pasal 81 itu menyangkut perbuatan seksual oleh guru, orang tua kepada anak atau muridnya, maka pelaku pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang terberat dalam pasal yang didakwakan. Nah, tentunya yang lebih penting adalah sanksi sosial. Ini penting. Sanksi sosial artinya kita dulu mengenal hukum adat itu sangat efektif untuk menegakkan hukum di masyarakat. Contohnya seperti apa Pak Saiful? Ya, contohnya dulu kalau ada pelanggaran sosial di masyarakat, mereka diusir dari desanya. Diusir supaya desanya aman, tidak tercemar, ternoda dengan adanya perbuatan-perbuatan yang kotor misalnya. Nah, sekarang semuanya itu diserahkan kepada alat penegak hukum. Tapi ada lagi satu lagi yang sekarang berkembang, itu yang disebut dengan restoratif justice. Itu sebetulnya bisa saja, meskipun tujuan sikat RJ itu yaitu untuk mencari solusi tengah ya, agar hukum itu tidak stagnan di tempat untuk mencapai proses itu. Di dalam KUHP baru yang sudah diundangkan itu juga mengatur pidana tambahan tadi. Dia ditambah dengan yang sebetulnya adalah berbentuk sanksi sosial tadi. Dia dipekerjakan di tempat-tempat yang sekiranya itu ringan tapi orang malu melakukannya. Jadi sanksi sosial itu lebih ini ya Pak, ditujukan ke psikis si pelaku untuk bisa menerima bahwa si pelaku ini harus bisa ini loh akibat dari perbuatan yang dia sudah lakukan di masyarakat. Jadi yang ditempa itu adalah psikisnya, di mana dia tidak bisa
diterima nggih, maksudnya diterima oleh sosial masyarakat keberadaannya dia khususnya, biar dia itu terkena sebuah punishment sosial ya Pak ya itu karena orang melihat itu kan jadi sebelah mata, ini siapa, ini orang yang kemarin melakukan ini, jadi secara track record pun riwayat dia tetap akan terus menerus melekat pada si pelaku bullying yang terjadi di masyarakat, begitu ya Pak ya? Iya, karena gini, dampak dari bullying itu kalau sampai tadi saya katakan yang terberat ada korban kesusilaan ya, itu dialami oleh seorang anak, hilanglah harapan masa depan anak yang cemerlang. Kalau pelaku hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, menurut saya tidak seimbang. Artinya sanksi sosial tadi akan menambah agar seimbang. Ini kan keseimbangan pidana itu akan akan dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah keadilan ya. Meskipun sanksi itu tidak bisa mengembalikan posisi anak ke posisi yang semula. Bagaimana trauma itu akan dialami seumur hidupnya, diketahui oleh masyarakat luas. Dia hilang masa depannya, ada cacat fisik, cacat moral. Ini kalau pelaku dibiarkan, sehingga sangat miris ya, suatu saat itu ada gagasan hukuman kebiri itu, tapi sampai sekarang sebenarnya belum pernah dilaksanakan karena tidak ada dokter yang mau melakukan. Itu menabrak kode etik kedokteran katanya seperti itu. Masih dalam ini debatable ya Pak ya, pro kontra ya. Baik, jadi tidak cukup hanya ancaman pidana saja ya Pak ya untuk yang diberlakukan sebagai pelaku, tapi justru sanksi sosial lah yang bisa menambah bentuk efek jera bagi si pelaku terhadap perbuatannya, begitu ya Pak? Iya. Baik. Terus menindaklanjuti Pak yang tadi kan 1, 2 verbal, psikis, fisik maksud saya. Yang ketiga tadi apa Pak untuk bullying dalam unsur relasional itu apa itu? Memutuskan mata rantai interaksi orang yang satu dengan orang yang lain, diputus hubungan, dilakukan isolasi yang bersifat sosial gitu. Yang itu tanpa sebab atau karena dendam dan sebagainya. Ya, misalnya Bu Nancy punya teman, kemudian tanpa sebab apapun dengan kekuasaan teman Bu Nancy nanti menggunakan mungkin jasa orang lain untuk supaya Bu Nancy terisolasi. Bu Nancy nggak bisa melakukan interaksi dengan pihak lain. Itu juga proses pembulian juga sebetulnya. Karena jangka panjang, kalau dia seorang usahawan, dia akan rugi besar. Kalau dia seorang kiai, dijauhi oleh umatnya. Jamaah. Ya, kalau seorang presiden, akan jatuh pamor politiknya. Itu pun dengan berbagai cara, dengan kata-kata, dengan tindakan yang ini terkait dengan yang keempat ini, cyberbullying itu bisa saja menggunakan sarana cyber. Medsos dan sebagainya ya. Jadi bantuan dari pihak ketiga ya Pak ya, yang lebih besar untuk lebih kuat untuk bagaimana bisa menjatuhkan pihak lawan dengan sekarang sih itu namanya apa ya Pak ya kalau di medsos itu serangan cybernya itu maksudnya dengan buzzer ya Pak ya. Buzzer misal khususnya kalau dalam dunia politik kan ya bisa dikatakan pasti ada ya Pak ya tim-tim pihak lawan yang itu menggunakan buzzer di media sosial bahwa kok kalau kita lihat, kita klik itu ternyata ini akunnya fake, akunnya palsu. Tapi kenapa secara narasi, secara
ketikan itu kok sama, mirip, dan itu pasti unsur indikasinya adalah menjatuhkan lawan, menjatuhkan lawan. Itu berarti cyberbullying. Juga sama Pak, ada ancaman pidana terkait dengan cyberbullying. Padahal kan itu kalau kita lihat secara visual kan abstrak sekali Pak. Maksud saya gimana kita bisa mendeteksi bahwa oh ini memang pelaku cyberbullying, yang mana kita lihat secara visual kan tidak bisa terdeteksi secara detail ya Pak ya, karena itu di dunia maya. Ya, hukum itu kan mengatur kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat berkembang ke arah high technology katanya Pak Habibie itu ya, sekarang IT itu, hukum juga akan mengikuti perkembangan itu. Hanya memang sudah menjadi suratan, hukum itu tidak bisa di depan. Meskipun hukum itu sudah mengantisipasi akan ada kejadian seperti apa, tapi tetap saja dia selalu di belakang, tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat yang lebih cepat larinya. Oke. Jadi sifatnya juga tetap dinamis ya Pak ya, hukum ini. Tapi ada asas hukum itu yang tidak berubah sebetulnya. Nah, dengan menggunakan asas hukum pidana, lalu muncul aturan-aturan baru, muncul perbuatan baru katakanlah. Nah, asas itu yang bisa digunakan untuk, hanya kalau di dalam hukum pidana itu kan ada asas legalitas ya. Nah, kalau asas legalitas itu sulitnya ketika belum ada aturan yang diundangkan secara nasional, tertulis, tidak bisa kita menggunakan perangkat-perangkat IT itu untuk pembuktian. Nah, ini memang sudah ada beberapa tindak pidana yang bersifat elektronik itu ya, itu sudah bisa dilakukan, misalnya penyebaran yang bersifat mencemarkan nama baik itu bisa dibuktikan alat bukti elektroniknya. Nah, jadi screenshotnya itu ya Pak ya, misal. Ya boleh. Kalau misalnya itu dianggap narasinya itu mengarah ke perundungan, itu alat bukti. Tapi tetap menggunakan perangkat hukumnya adalah perangkat hukum pidana, misalnya mencemarkan nama baik, tindakan alat buktinya tidak menyenangkan ya Pak ya. Tapi prinsip hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Kalau tidak mengikuti perkembangan masyarakat, maka akan terjadi kekacauan di belakang hari. Jadi hukum tetap harus bisa mengatur dan mengantisipasi akan terjadinya suatu tindakan apapun. Nah, yang menguntungkan di hukum itu ada aturan peralihan itu. Jadi apapun perbuatannya gunakan aturan peralihan, asalkan tidak boleh merugikan dari terdakwa, dalam arti aturan yang digunakan harus yang menguntungkan terdakwa pelaku tadi ya. Itu bukan berarti merugikan tuh jangan digunakan itu, bukan. Tapi gunakan yang lebih menguntungkan pasal-pasalnya itu. Jika terjadi perubahan perundang-undangan itu. Ini dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi kalau sudah cyberbullying ini kan pembuktian sulit memang. Tapi alhamdulillah ya, kita berterima kasih di Polri itu sudah dibentuk yang namanya unit cyber. Jadi mereka yang akan melakukan penyidikan, penyelidikan terhadap semua aktivitas masyarakat yang menggunakan cyber itu, sehingga yang berkecenderungan terjadinya kejahatan pasti akan bisa dilacak itu. Apalagi kan jejak digital sulit untuk dihapus. Ya. Berarti sebagai pembelajaran kita ya Pak ya, karena kita sudah hidup dalam era digital, era teknologi, bahkan yang terbaru ini sudah perkembangan sudah masuk ke AI ya Pak ya. Untuk itu pun juga pastinya kita mengalami sebuah problematik, baik itu dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Jadi selaku kita adalah sebagai pengguna dari media sosial, pastinya WA saja kan kita itu bagian dari part of the ini ya Pak ya, online media. Jadi
sebagai pengguna sosmed, media sosial itu berarti kita harus membentengi kita, sebagai kita harus menjaga, mengontrol, khususnya mengontrol diri kita untuk menahan bagaimana kita tetap menjaga sikap kita, ketikan kita, jari kita agar di luar ekspektasi yang tidak kita harapkan kan Pak. Kadang itu orang dengan spontannya secara directly ya Pak ya untuk bisa mengomentari secara cepat dengan kecanggihan teknologi yang ada itu. Kadang kita lihat video yang tersebar di WhatsApp group misalnya seperti itu, share video, kita lihat, kita kadang hanya melihat cuplikan bahkan potongan-potongan video tersebut tanpa melihat secara utuh. Tapi dari sisi kita sebagai pengguna itu kadang kita di luar kontrol. Dan di luar kontrolnya kita itu adalah memberikan komen, memberikan sebuah ketikan, narasi yang kadang itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Maka dari itu kita kan perlu mensiasati ya Pak ya, antara kita itu harus bisa seimbang dalam mengikuti perkembangan dalam kehidupan ini, khususnya dalam media online, dan terhadap norma. Menurut saya, maksud saya kan kita tahu tentang norma yang terjadi, norma yang diterapkan di lingkungan sosial, tapi kita juga tetap harus bisa menyesuaikan dengan apa yang kita ikuti di perkembangan zaman atau teknologi ini. Jadi kita berarti preventifnya itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri ya Pak ya. Maksud saya diri kita inilah yang bisa mengolah mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Padahal kan kita harus mengacu dari sisi norma, ada peraturan, hukum, tapi kita juga dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya dulu ada istilah ya, mulutmu harimau, sekarang tanganmu harimau. Ketikanmu harimau. Nah ini kan persoalan perkembangan teknologi ya. Yang kita pahami sekarang ada perbedaan antara pembuat konten dengan pengedar gitu ya. Sepanjang pembuat konten itu tidak diedarkan, aman tuh. Tapi kalau sudah diedarkan, justru yang kena itu yang pengedarkan itu. Dia yang mencemarkan nama baik, bukan pembuat. Tapi kecuali kalau memang ada kerjasama antara pembuat konten dengan pengedarnya. Apalagi pembuat pengedar. Kalau tujuannya untuk menjatuhkan harkat seseorang misalnya. Kan kadang itu isinya itu kan mengujar kebencian ya Pak ya. Agar kita juga terhasut biar bisa lawan itu menjadi melemah dengan konten-konten tersebut. Padahal narasi-narasi yang dibangun di konten tersebut tuh kadang kita kan hanya melihat dari cuplikan-cuplikan tadi Pak, tanpa kita misalkan harusnya kita itu investigate lebih lanjut, lebih detail, lebih atau membandingkan dengan sumber-sumber yang lain terlebih dahulu, baru kita membuat sebuah keputusan, membuat sebuah logika berpikirnya itu kan harus urut. Tapi kadang dengan visualisasi yang kita lihat, audio yang kita dengar, membuat kita tergesa-gesa. Sekarang itu perilaku manusia sekarang itu kan cenderung seperti itu gitu loh. Nah itu justru kadang kita berada di posisi yang tidak tepat, misalkan bahwa keputusan yang kita ambil itu ternyata berkebalikan dengan hukum-hukum yang seharusnya bisa memayungi kita, kan seperti itu Pak. Itu yang pada awal tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya kita nggak sengaja untuk membuli seseorang ya. Iya. Tapi dengan kealpaan kita bisa jadi bahwa kata-kata, kalimat yang kita buat, narasi yang kita buat di dalam konten kita itu secara tidak langsung, nggak sengaja ada orang yang merasa tersinggung berat ya. Nah jadi yang saya katakan bahwa sebenarnya bully itu kan asal kata bull ya, bull itu banteng ya, lalu menjadi banteng itu kan gertak, bully menggertak seseorang.
Maksudnya itu menakut-nakuti orang, mengintimidasi, mengkritisi, baik disengaja maupun tidak. Nah, sehingga benar Mbak Nasi katakan bahwa yang bisa mengerem itu adalah diri kita sendiri untuk mempertimbangkan kata-kata ini pantas atau tidak. Nah, kembali ke prinsip hukum tadi, dasarnya adalah etika. Ketika masyarakat sudah mendapat pendidikan etika yang baik, pendidikan tidak harus di sekolahan, ya, dimulai dari keluarga. dari keluarga. Sejak kecil mereka kita latih tidak sombong, karena sombong itu akan menghasilkan orang jahat pasti. Ya. Dengan sombongnya dia, Egonya melihat yang tinggi. orang yang temannya yang lain yang tidak seperti dia akan melakukan tindakan yang tadi saya katakan bully di awal waktu itu ya. Kalau sombong itu dibawa sampai besar, berapa orang yang dia sombongi, berapa orang yang dia bully, pasti akan terjadi. Semakin banyak korban ya. Banyak korban. Jadi pada tingkat usia dini harus ada pendidikan etika. Usia sekolah dasar ada dengan etika. Nah, di sini fungsi dari pendidikan agama itu penting, meskipun hanya 2 jam kalau di sekolah umum itu. Perbanyaklah pendidikan etika di sana kan, sehingga ya mengetahui secara benar bahwa yang saya lakukan ini adalah atas dasar keyakinan dari Tuhan saya yang saya yakini kebenarannya. Sehingga sampai kapanpun ketika orang megang etika dimanapun berada, saya pikir ini akan menghindari tadi yang Mbak Nasi katakan, pengendalian itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Tapi tanpa etika orang sulit kelihatannya. Tapi sekarang ini loh Pak Saiful, kurikulum di perguruan tinggi kan sekarang tetap masih dilanjutkan ini, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, yang itu kan juga bagian dari kurikulum yang diselenggarakan oleh Kemendikti ya, bahwa ini harus memang menjadi mata kuliah wajib, mata kuliah dasar yang harus diberikan kepada mahasiswa baru. Dan itu pun ada tingkatan ya Pak ya. Di tingkatan di situ kan kita itu juga bagian dari pembelajaran kita untuk bisa memenuhi kebutuhan tentang hukum-hukum sebagai warga sipil, sebagai warga negara, dan kita juga di situ kan memberikan sebuah pengetahuan tentang prinsip-prinsip sebuah ideologi yang kita anut khususnya di negara kita. Jadi hak untuk kita hidup berdampingan dengan sosial masyarakat, dengan sesama, itu kan juga kita diwajibkan untuk mahasiswa dan siswa itu tetap menerima mata kuliah dan pelajaran tersebut. Memang menurut saya itu penting gitu loh, memang wajib gitu loh. Kadang itu ada sebuah pertanyaan dari mahasiswa Pak, khususnya di mahasiswa baru. Kenapa sih Bu ini tuh pendidikan Pancasila tuh masih kita terima di perguruan tinggi, padahal kan kita dari mulai SD hingga SMA itu pasti ada pelajaran. Kalau di tingkat itu, kalau saya dulu namanya PPKN ya Pak ya. Dan sekarang kenapa kita masih diberikan atau menerima mata kuliah ini bahkan di level perguruan tinggi? Seberapa penting urgent nih sih Pak untuk bisa memenuhi itu gitu? Ya sepanjang bahwa materi yang disampaikan Pancasila, kemudian apa tadi? Kewarganegaraan itu kan juga ya. Di dalamnya kita kan juga mengenalkan nilai-nilai etik, nilai-nilai norma kan seperti itu. Ya sepanjang itu digunakan sebagai apa ya, pembiasaan yang terimplementasikan ya, barangkali sangat bermanfaat. Tapi ketika hanya pengetahuan, sulit untuk sampai kepada jiwa seseorang ya. Hanya tahu saja tapi tidak diamalkan. Kita di Undar juga punya namanya nilai-nilai Trisula. Iya, betul. Kita harus taat pada guru, harus jujur, sabar, tekun, ikhlas. Nah ini kalau nggak ada pembiasaan baik oleh pendidik maupun yang dididik, dari dosen dan mahasiswa, tampaknya ini kan hanya pengetahuan saja. Nah,
sama dengan Pancasila itu. Tapi ya untungnya hukum kita itu sumber hukumnya adalah Pancasila. Sehingga etikanya etika Pancasila. Seharusnya seperti itu. Tapi lagi-lagi ketika Pancasila hanya kita pahami sebagai sebuah pengetahuan, ideologi yang tidak terimplementasikan, ya tidak akan pernah mengorbankan para hakim di pengadilan. Katanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, prakteknya jauh dari itu. Jaksanya pun begitu, dia tidak memegang etika-etika bagaimana hukum harus diterapkan, polisinya. Masyarakat pun juga ikut salah. Karena apa? Masyarakat seringkali hanya minta menang dalam perkaranya, minta benar dalam perkaranya, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Contohnya Mbak Nancy, kalau kita saksikan itu di kegiatan polisi melakukan razia kendaraan, ya itu kan jadi masalah. Pasti banyak anak-anak muda terutama yang nggak punya surat-surat kendaraan, dia tidak membawa surat izin kendaraan, surat izin mengendarai dan sebagainya. Itu kan sudah mempersepsi bahwa polisi ini cari-cari, cari-cari ya. Kan belum tentu dong. Nah ini masyarakat di sini mempersepsi bahwa polisi sudah salah gitu. Nah, maunya ketika terjadi ini sudahlah, kalau memang salah sidang ke pengadilan itu sudah hukumnya selesai, seperti itu kan. Iya, tidak perlu lagi ada upaya macam-macam gitu. Kan selesai. Nggak ada masalah apa-apa. Ya. Polisi hanya menegakkan hukum gitu. Ya. Tapi ketika di dalam kegiatan itu masyarakat sudah mengumpat seorang penegak hukum, hukumnya emosi, apa nggak terjadi pembulian di situ? Ya. Kembali ke perundungan lagi. Iya. Jadi ini seorang penegak hukum dibully oleh masyarakat yang bersalah. Nah, ini kan nggak benar. Ya. Jadi persepsi masyarakat juga harus dibangun ya, secara benar bahwa ada institusi-institusi tertentu yang harus kita hormati untuk menegakkan hukum, sehingga kita bersama-sama memiliki, polisi milik kita semua juga, jaksa, hakim, lembaga hukum gitu. Tanpa masyarakat memberikan persepsi yang positif, ini apa? Hukum ini akan masalah berkelindan terus itu. Iya, blunder sendiri akhirnya. Seperti itu. Iya. Dan memang iya ada, kalau ya saya kutip pendapatnya Loren Friedman, yaitu dia sosiolog hukum, dia mengatakan bahwa komponen hukum itu ada tiga, ada struktur substansi hukum, kemudian struktur hukum, budaya hukum. Jadi legal substance, legal structure, legal culture. Ya. Nah, agar bekerja hukum itu efektif, ketiga-tiganya harus sama-sama baik. Oke lah, substansinya bagus, penegak hukumnya bagus, struktur hukumnya. Tapi kalau budaya masyarakatnya nggak bagus, jangan harap hukum ini bekerja secara efektif. Termasuk kasus pembulian tadi, kan kasihan banyak korban. Contohnya saudara kita yang kemudian, kalau itu benar ya, kita kan belum tahu. Kita hanya tahu dari informasi yang berkembang di masyarakat, media sosial. Kalau itu benar bahwa itu dampak dari perlakuan para seniornya, ini kan jahat sekali. Dan itu kelihatannya sudah ada pengakuan dari lembaga dengan melakukan teguran atau memberhentikan yang terkait dengan oknum-oknum itu, termasuk pimpinan fakultasnya juga terkena itu. Itu sudah bagus, itu sanksi sosial itu. Itu bagian dari sanksi sosial ya Pak ya. Itu pun masih bisa dilakukan pendidikan hukum. Tapi tadi kesulitannya adalah pembuktian yang harus bahwa perbuatan itu harus punya akibat langsung tindakan itu. Ya. Saya racun, dia meninggal gitu. Tapi yang repot kalau diracun hari ini meninggalnya 6 bulan kemudian. Nah. Itu kan tidak langsung kan, sulit ya. Sulit. Ya. Kalau pembulian ini
lebih suka kan psikis ya kena, ya psikis. Mungkin bisa diruntut ya Pak ya untuk investigate-nya itu mulai dari awal, itu awal duduk perkaranya itu maksudnya kan bisa kita lihat pembuktiannya itu mungkin kan tidak hanya dari 1-2 pembuktian saja, tapi dari di mana dia posisi saat itu, dalam artian sudah berapa lama dia menempuh pendidikan tersebut, terus orang-orang sekitarnya yang mungkin berhubungan langsung dengan dia, mungkin ada sharing yang tidak mengenakan dari korban selama ini. Dari investigasi itu ternyata sekarang mulai ini ya Pak, terbuka perlahan bahwa memang dalam institusi pendidikan pun terjadi kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam artian khususnya dalam bullying ini. Nah, kalau tadi kita sudah punya payung hukum, sanksi sosial, bagaimana ketika dua unsur tersebut itu kita kaitkan tentang peraturan-peraturan yang terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan, Pak? Apakah lingkungan pendidikan atau institusi pendidikan tuh harusnya meneruskan tambahan tindak lanjut dari hukum-hukum yang sudah ada dari negara, atau bagaimana Pak? Atau institusi pendidikan itu menambah kekuatan secara internal untuk bisa membentengi preventif pencegahan dari aksi-aksi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah? Seharusnya jadi, bagaimana? Iya. Sebetulnya kalau hukum pidana yang itu adalah hukum negara, itu diterapkan itu secara benar ya, itu sudah cukup ya. Tetapi andai kata lembaga pendidikan itu atau institusi apapun menambah hukuman yang dalam tanda petik untuk mencegah terjadinya perbuatan yang lebih berat, itu lebih bagus ya. Iya. Jadi saya ingat dulu Bu Nyai Musta'in, dia pidato di depan dosen. Kalau ada sampai dosen pacaran sama mahasiswa dan itu berdampak, langsung saya pecat. Meskipun itu ucapan, tapi sangat efektif karena dia seorang yang punya kuasa. Dan apakah ada yang dipecat saya nggak tahu saya. Tapi itu diucapkan oleh Bu Nyai dulu selaku ketua Dewan Pembina, itu contoh saja. Nah, itu akan sangat bagus kalau dibuat dalam aturan yang bersifat tertulis yang menjadi kode etik bersama. Ya, kode bersama dari kode etik dosen, lalu ada kode etik mahasiswa, dan sama-sama kemudian disepakati bersama. Ada tindakan, apalagi bullying di kampus juga sudah banyak. Iya. Ya. Bukan hanya di PTN umum ya, di PTN keagamaan juga banyak terjadi. Iya. Ya. Tadi yang saya singgung kan ada di pesantren juga Pak. Ya, yang sekarang itu juga lagi rame diperbincangkan tuh, khususnya di pesantren. Baik itu dari mohon maaf, pelecehan seksual antara kiai dengan santrinya, ataupun sesama juga, karena hal ini kan kadang stigma masyarakat ini kan melihat seperti itu kan. Sebenarnya ini ada di dunia pendidikan pesantren yang mana anak saya ini seharusnya aman di sana, tapi ketika stigma itu muncul, ini padahal di pesantren keagamaan itu bagaimana gitu loh, maksud saya, untuk bisa mencegah seperti itu. Karena stigma persepsi itu kan sudah ada di pikiran ya Pak ya, bahwa saya nggak akan lagi ke sana, saya nggak akan lagi ke sini, kan ini bentuk kekecewaan, bentuk-bentuk yang tidak diterima oleh masyarakat kita. Ya, gini. Jadi kalau kita bicara tentang hukum pidana ya, itu ada teori niat
dan kesempatan itu akan menimbulkan kejahatan kriminal. Jadi fungsi-fungsi pengawasan dari negara ini sifatnya adalah eksternal, tapi juga harus ada fungsi-fungsi pengawasan yang bersifat internal oleh lembaga sendiri. Itu harus ada dibentuk semacam lembaga yang bisa melakukan langkah-langkah cepat apabila terjadi sesuatu yang di luar norma-norma yang dianut ya. Ini di internal juga harus diajarkan, bahkan tadi saya katakan ada kode etik bersama yang disepakati itu. Yeah. Kalau dalam keadaan aman itu nggak ada masalah ya. Yeah. Tapi kalau kemudian sudah terjadi katakanlah tindakan-tindakan yang tadi menurut Mbak Nancy Egbus tadi ya, penyimpangan-penyimpangan apapun ya, itu kalau kita nggak punya aturan yang tertulis kuat, ya tadi akan jadi masalah. Kita akan terkejut-kejut ya. Sehingga dua hal ini penting. Jangan sampai ada kesempatan sedikit pun siapapun untuk melakukan suatu kejahatan ya. Dan itu butuh pengawasan dari mana-mana. Kalau dari kampus ada BEM, harus ikut bersama-sama berkontribusi ya, mengawasi jalannya proses pendidikan yang sebenar-benarnya. Dari luar pun juga harus selalu memantau kebijakan yang dilakukan oleh kampus. Tanpa itu saya pikir sulit, jadi harus dua-duanya, Mbak. Yeah. Ya. Ditambah lagi dengan tadi ya Pak ya, misal pembelajaran terkait norma-norma yang seharusnya kita tanamkan untuk siswa mahasiswa kita untuk bisa mengetahui, bahkan harusnya mereka sudah mengimplementasikan secara konkretnya bahwa yang norma dan kewajiban yang baik sesuai dengan norma yang diberlakukan di kita itu yang seharusnya mereka lakukan. Baik Pak Saiful, sebelum kita tutup untuk kajian ini, karena menurut saya tema ini juga menarik ya Pak ya, karena sekarang banyak kondisi di sosial masyarakat, bahkan di dunia pendidikan itu sekarang lagi viral terkait dengan bullying atau yang bahasa Indonesianya kita kenal dengan perundungan. Sebelum kita tutup, satu pesan Pak dari Pak Saiful terkait bagaimana kita bisa, baik dari sisi kita sebagai human being ya Pak ya, yang mana harus bisa preventif itu mencegah. Kalau mencegah kan berarti mengantisipasi terhadap aksi-aksi bullying ini yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, jadi secara nasional kita belum ada yang namanya undang-undang anti perundungan. Oke. Tetapi perundungan itu apabila berakibat baik psikis maupun fisik menimbulkan korban, itu diatur oleh banyak sekali undang-undang. Nah, alangkah bagusnya kalau pemerintah sudah mulai memikirkan tentang konsep undang-undang anti perundungan itu. Itu tadi yang dikatakan sebagai pencegahan itu. Saya pikir itu penting karena perundungan itu dampaknya bisa sampai membunuh orang, ya, menyiksa orang, menghilangkan masa depan orang. Ya, jadi hindari perundungan. Ya, berarti kembali lagi ya pada diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai warga negara yang harusnya kita juga tetap menaati norma-norma peraturan hukum yang ada di negara kita dan sesuai dengan norma masyarakat yang kita telah sepakati bersama. Baik Pak Saiful, terima kasih banyak matur suwun sangat atas hadirnya pada sesi podcast dengan tema bullying, khususnya dalam kajian hukum di podcast Universitas Darul Ulum Jombang. Semoga
kedepannya tema-tema yang kita sajikan terus bisa memberikan manfaat ya Pak ya terhadap lingkungan sekitar kita, dan terima kasih rawuhnya, semoga sukses selalu untuk Pak Saiful, sehat selalu. Amin, juga amin, amin. Baik, kita tetap semangat ya Pak ya membangun Undar ini. Baik. Saya akhiri, saya tutup podcast sesi dalam pada hari ini. Semoga kita bertemu dalam sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sami-sami.